Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizko Istiqomatul Rojabi Amasta dengan NIM 123100094. Di sini saya dari kelas 1C dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di dalam video ini saya akan membacakan jawaban dari hasil UAS saya. Ini saya akan menjelaskan tentang khawatirus suar. Khawatirus suar adalah pembuka surah-surah. Makna dari dalam tulisan ini ialah huruf-huruf yang terpotong atau muqatta'ah, yang di dalamnya terdapat satu huruf atau beberapa huruf hijaiyah yang terdapat pada permulaan dari sebagian surah-surah Al-Quran. Adapun contoh dari macam-macam bentuk khawatirus suar, yang pertama yaitu memakai lafaz hamdalah, yakni dibuka dengan lafaz alhamdulillah yang terdapat pada surah Al-Fatihah dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Dan yang kedua yaitu surah yang diawali dengan huruf tahaji atau disebut huruf muqatta'ah, yaitu dalam surah Asy-Syu'ara. Yang ketiga yaitu surah yang diawali dengan nida. Huruf nida yang paling populer digunakan adalah huruf ya, yaitu dalam surah Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil. Dan yang keempat yaitu surah yang diawali dengan jumlah khobariyah, yaitu dalam surah At-Taubah. Yang kelima yaitu surah yang diawali dengan huruf qasam, yaitu ba, ta, dan waw, terdapat pada surah At-Tariq. Yang keenam yaitu surah yang diawali dengan syarat idza, yaitu pada surah Al-Munafiqun. Yang ketujuh yaitu surah yang diawali dengan perintah, yaitu surah Al-Ikhlas. Yang kedelapan yaitu surah yang diawali dengan kalimat tanya, berada di surah An-Naba. Yang kesembilan yaitu surah yang diawali dengan doa, yang berada dalam surah Al-Lahab. Dan yang terakhir yaitu surah yang diawali dengan alasan, yang berada di dalam surah Al-Quraisy. Yang kedua yaitu aqsamul Quran. Aqsamul Quran adalah gabungan dua kata dari aqsam dan Al-Quran. Aqsam adalah bentuk jamak dari qasamun yang berarti sumpah. Jadi aqsamul Quran adalah sumpah-sumpah dalam Al-Quran. Setiap sumpah dalam kitab suci ini mempunyai bentuk ataupun faedah yang berbeda. Contoh aqsamul Quran yang pertama yaitu sumpah yang tampak, yang berada di dalam Quran surah An-Nahl ayat 38. Dan yang kedua yaitu sumpah secara tersembunyi di dalam surah Al-Lail ayat 1. Dan yang ketiga yaitu pengertian dari ijaz Al-Quran. Ijaz Al-Quran yaitu pemujizatan Al-Quran, merupakan kekuatan, keunggulan, dan keistimewaan yang dimiliki oleh Al-Quran yang menetapkan kelemahan manusia, baik secara berpisah-pisah maupun secara berkelompok, untuk mendatangkan sesuatu yang serupa Al-Quran. Contoh ijaz Al-Quran yang pertama yaitu dari segi pemberitaan. Hal ini dapat dilihat dalam Al-Quran surah ke-45. Ayat tersebut menjelaskan bahwa kaum musyrikin akan dikalahkan, kemudian pada tahun-tahun selanjutnya terjadi peristiwa Fathul Makkah yang menandakan penguasaan terhadap orang-orang musyrikin secara total. Dan yang kedua yaitu dari segi bahasa, keseimbangan kata, huruf pembuka surah secara konsisten, keindahan pola kata dan susunannya. Yang ketiga yaitu ijaz Al-Quran tentang ilmu pengetahuan. Dalam Al-Quran, salah satu informasi terpenting yang diungkapkan adalah tentang reproduksi manusia. Dalam Al-Quran surah At-Tin ayat 4 dijelaskan bahwa manusia merupakan makhluk dengan sebaik-baiknya bentuk. Dan yang keempat yaitu tentang Amsal Al-Quran. Amsal Al-Quran adalah membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, menyamakan yang abstrak dengan yang konkret, atau menyamakan salah satu dari dua yang mahsus dengan yang lainnya, dan menganggap salah satunya sebagai yang lain. Contoh dari Amsal Al-Quran yang pertama Amsal Musarrohah, terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 17-20.
Dan yang terakhir yaitu Qasasul Quran. Qasasul Quran adalah kisah-kisah dalam Al-Quran tentang para nabi dan rasul mereka, serta peristiwa yang terjadi pada masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Contoh dari Qasasul Quran yang pertama yaitu kisah tentang penciptaan Nabi Adam dan kehidupannya ketika di surga, terdapat dalam surah Al-A'raf ayat 11 sampai 25. Yang kedua yaitu kisah tentang turunnya malaikat-malaikat pada malam Lailatul Qadar, terdapat dalam Quran surah Al-Qadar ayat 1 sampai 5. Dan yang terakhir yaitu kisah tentang datangnya hari kiamat seperti dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Qari'ah, Al-Zalzalah, dan lainnya. Demikianlah hasil dari UAS saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.